wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Melanjutkan bab yang kemarin, bab tentang malaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam min adza qaumihi, penyiksaan yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya. Titik pelajarannya adalah kesabaran untuk menerima kenyataan sunnatullah bahwa musuh-musuh Allah senantiasa berusaha untuk menyiksa para pejuang di jalan Allah, bahkan Nabi mereka sendiri. Yang kedua, ini adalah sebagai informasi bahwa di masa-masa kita belum bisa melawan, cukup dengan sabar itu sendiri. Jadi bukan berarti hadis-hadis ini mengajarkan kita jangan melawan. Ini konteksnya ketika Nabi SAW di Makkah yang ayat-ayatnya itu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Perintahnya demikian di surat Al-Baqarah. Maafkanlah, biarkanlah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Di antara perintahnya itu adalah perintah perang. Kemarin sudah kita singgung di sini, maka berlaku nanti fikih kalau kita dalam posisi tidak bisa melawan penguasa atau melawan masyarakat yang dolim, yang sangat kuat, maka hadis ini mengajarkan sabar. Tapi kalau kita dalam posisi bisa melawan, seperti posisi Nabi SAW di Madinah, sudah punya pengikut, sudah punya kekuatan, maka udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan untuk melawan. Hadis yang berikutnya di bab ini, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qol Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat senior yang sudah masuk Islam di Makkah. Jangan kepatuker ya dengan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas junior nanti masuk Islamnya sesudah Nabi di Madinah di masa akhir lagi. Ibnu Umar, Ibnu Zubair itu yang muda-muda, ini Ibnu Mas'ud itu yang paling tua dan sudah masuk Islam sedang di Makkah. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Baitullah, di Ka'bah. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julus, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya, teman-temannya juga sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Kita tahu saat itu Ka'bah bahkan sampai Fathu Makkah itu masih jadi pusat peribadatan orang kafir di Jazirah Arab, bukan hanya Quraisy saja, dan banyak patung. Konon menurut satu riwayat tidak kurang dari 360. Masing-masing kabilah, masing-masing suku punya patung tersendiri, berhala tersendiri, nyimpen di Ka'bah.
Jadi jangan heran kalau Abu Jahal ada di Ka'bah, bukan berarti Abu Jahal soleh, ya, tukang ibadah di masjid. Kan dikritik nanti di surat Al-Anfal. Salat mereka orang musyrik itu sok salat. Wa makana salatum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Tapi salat mereka di Baitullah itu hanya teriak-teriak dan tepuk tangan. Ya persis seperti pengikut yang sekarang mengaku pengikut Nabi Isa, kan begitu. Ya, ibadahnya cuma teriak-teriak, nyanyi-nyanyian, ya, tepuk tangan, yang rame-rame begitu. Jadi Abu Jahal ada di Baitullah itu konteksnya itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Yang kedua, jangan jadi dalil ini boleh kita beribadah di satu tempat yang tempat itu ada berhalanya, jangan. Ya. Bahkan mendatanginya pun haram. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, saya nazar saya akan pergi ke Butahan kalau nggak salah, ada di kitab Tauhid. Nabi tanya, afiha wathanun yu'badu, apakah di sana ada berhala yang disembah? Tidak ada. Silahkan kalau tidak ada. Itu jadi dalil yang jelas. Kalau kita tahu di sana ada berhala yang disembah, haram datang. Mau Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Cangkuang, jelas itu berhala, haram didatangi. Kok mau foto-foto? Menunjukkan kebanggaan pada berhala. Harusnya berhala itu dihancurkan. Bukan malah foto-foto bangga, disimpan lagi di ruang tamu. Pantas menyebabkan malaikat nggak mau masuk. Malaikat tidak akan masuk di rumah yang rumah itu ada berhala. Salib juga berhala, ya. Yang berhala itu sekarang yang namanya salib sudah banyak di baju sepak bola. Nah, pada ayat kecuali Persib bersih dari salib. Klub-klub sepak bola Eropa rata-rata pakai salib. Posisi Nabi saat itu masih tertindas atau belum ada syariat tidak boleh sholat di Masjidil Haram yang ada berhala. Kalau sekarang posisinya nggak boleh. Ya. Posisi kita sekarang posisi Fatu Makkah. Ketika Nabi masuk ke Masjidil Haram, maka dihancurkan semua berhala itu. Termasuk perintah Nabi kepada Ali yang mengutus Ali ke Yaman, kalau ada kuburan yang musyrif itu yang tinggi, ratakan. Ya, nggak boleh ada kuburan jangkung tinggi, ratakan di tembok, nggak boleh. Kalau menemukan wathanan berhala, illa torahtuhu, kecuali aku harus menghancurkannya, kata Nabi. Jadi harus dihancurkan. Sekali lagi ya, nih bapak-bapak, jangan pernah punya niat kabita ingin datang ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, haram. Ke Masjidil Haram jangan pernah datang, ke Candi Borobudur datang, apalagi itu malunya bukan main. Wa qad nuhirat jazurun bil amsi, hari sebelumnya ada seekor unta yang sudah disembelih. Faqala Abu Jahlin, Abu Jahal berkata, kemungkinan besar ini unta yang dipersembahkan sebagai korban sembahan buat berhala-berhala di Masjidil Haram. Nyembelih biasa kan sembelihan buat berhala. Kalau sekarang sesajen, ya, meski istilahnya apa, syukuran, udah kesyukuran, ya, bikin sesajen ke dewa Sri.
Dewi Sri, Dewi naon teh, Dewi padi, Dewi ikan. Masih ada kan istilahnya naon sedekah laut. Masa nu kitu sodako, pugu mah laknat laut, ya bukan sedekah. Ini semacam itu masih ada kadutnya, ya jeroan. Naon tuh jeroan teh bahasa Indonesianya. Daleman, ya. Lambung lah, lambung, usus. Gitu. Faqala Abu Jahlin, maka Abu Jahal bertanya, ayyukum yaqumu ila salah jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang mau mengambil jeroan bunta bani fulan? Tahu kemarin ada Bani Anu, misalkan Bani Asad yang menyembelih unta sebagai sesajen, itu kan masih ada tuh cenah jeroannya, kadutnya. Ambil siapa? Fayakhudhuhu, ada seseorang yang kemudian mengambilnya. Oh, siapa yang mau mengambilnya? Fayadhahu fi katifai Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza sajada. Lalu dia letakkan di atas dua pundak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia sujud. Sok cenah sanu wani. Fan ba'atha asqal qaum, lalu berdirilah di antara kaum itu yang asqo, yang paling jahat. Ada kan di Al-Qur'an juga asqohum, ya kaum Tsamud. Dalam riwayat lain disebutkan namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini yang binasa kemarin disebutkan di perang Badar itu, ya. Uqbah bin Abi Mu'aid ini premannya, preman di Makkah dulu. Saya fa'akhudhahu, maka itu jeroan sapi itu diambil oleh dia. Kan pas sapi unta ya pasti berat. Falamma sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sujud, ini kurang ajar laknatullah alaihi. Wa do'ahu baina katifaihi, si Uqbah ini kemudian meletakkan jeroan itu di atas dua pundak Nabi ketika sujud. Berarti ke kepala beliau, ke punggung beliau. Fastadahaku, lalu mereka semua tertawa, menertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atuh berat atuh ditindih ketika sujud, kurang ajar. Nah, ini gambaran betapa dulu Nabi SAW sampai seperti itu. Jadi kalau kita baru dihina, difitnah, lah cetek, ya, jangan kemudian baru juga ditegur, ya, ditegur, dikritik, lah cetek, anggap angin lalu. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menghiraukan, tetap saja mendengar, memilah. Kan ulul albab itu kata Allah, yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, selalu mampu mendengar omongan orang lain, masukan orang lain, kritikan orang lain, tapi dipilih yang terbaik. Kalau memang itu omong-omong kosong, udah ya EGP, memang gue pikirin. Jadi jangan kemudian masuk ke hati, sakit hati, ya. Oh, si bapak anu ngomong gini fitnah gini sampai pun tidak datang lagi ke masjid, tidak beraktivitas lagi. Itu mah tidak mengikuti sunnah Nabi. Falaisa minni, bukan masuk umat Nabi. Jangan pundungan jadi orang itu, ya. Sabarlah, kuat. Ini Nabi sampai ditindih oleh jeroan unta, bahkan ditertawakan. Kita kan alhamdulillah nggak pernah ditertawakan, diledek kan. Paling ya cuma diobrolkan. Orang Wahabi itu cenah nganggap mayit manusia seperti bangke. Bahaya, antep. Jangan kemudian marah, kemudian apa. Kalau mau ya silakan. Wajadilhum billati ya ahsan. Diskusi dengan terbaik. Wa ja'ala ba'duhum yamilu ala ba'din.
sebagian mereka kemudian saling melirik kepada sebagiannya lagi, ya. Atau saling begini ya, saking tertawanya hebat, ya, saking mendorong. Wa ana qaimun anzur. Ini kata Ibnu Mas'ud, saya saat itu sedang ada berdiri dan hanya bisa melihat, nggak bisa apa-apa. Soalnya kalaupun disingkirkan, Ibnu Mas'ud ini memang siapa? Pasti dipukuli atau pasti nggak boleh, pasti dihalang. Lau kanat li mana'ah, seandainya saya punya kekuatan untuk melarang, untuk melawan, namun apa daya tangan tak sampai. Kalaupun mendekat, kan banyak orang Quraisynya, preman-premannya, pasti kalah. Torahtuhu an dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pasti jauhkan itu dari punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun. Saya itu Nabi sujud, ma yarfa'u ra'sah, tidak bisa mengangkat kepalanya. So bayangkan. Jangankan ya sama kan kadut unta, kadut sapi kurang lebih sama. Kadut sapi ditindihkan ke tubuh kita, naudzubillah min dzalik. Ketika kita sujud, angkatnya ge berat gitu, kuleungeun, apalagi ini kepala mau berdiri, nggak mungkin. Ibnu Mas'ud hanya mengeluh dan apa daya tangan tak sampai. Hatan tolako insan, sampai datang, sampai pergi seseorang, tidak disebutkan siapa namanya, yang simpati, kan simpatisan ada ya, para sahabat juga ada. Kita nggak perlu bertanya ini kemana Abu Bakar, kemana Umar, ya mungkin sedang tidak ada. Kemana Utsman, mungkin sedang tidak ada. Hanya ada Ibnu Mas'ud. Ada simpatisan yang simpati ke Nabi, dia pergi fa'akhbara Fatimah, dia memberitahu ke Fatimah. Mungkin ketemunya Fatimah, ya mungkin kakak-kakak perempuan yang lainnya nggak ada, atau mungkin karena memang track record Fatimah itu perempuan aktivis kalau sekarang, pemberani. Fajat wa ya Juwairiyah, dia datang padahal masih ABG. Juwairiyah itu masih gadis kecil, ya, mungkin sekarang masih sanawiyah, masih kelas 1 sanawiyah, masih kelas 1 SMP. Fatorohatu anhu, lalu disingkirkan, ya. Tsumma akbalat alaihim tasubbuhum, dengan beraninya kemudian udah begitu mendatangi itu Abu Jahal dan memaki-maki mereka. Nah ini tergambar ya. Jadi karakter Nabi SAW turun ke Fatimah, karakter pemberaninya, karakter wibawanya. Nah kenapa kemudian Abu Jahal dan lain-lain tidak menghalangi Fatimah, tidak melawan Fatimah? Karena Fatimah turunan Ningrat, ya. Fatimah itu Bani Hashim, Fatimah itu Bani Muttalib, ya. Turunan Ningrat. Di Arab kan ada kasta-kasta, dan kasta tertingginya itu ya Bani Hashim, baninya Nabi SAW. Atau yang kedua memang karena beliau seorang perempuan, jadi bagaimana ya, nggak ada yang berani. Walau alam apakah ini kejadiannya masih ada Abu Thalib atau tidak, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar kalau Fatimah Juwairiyah berarti sudah tidak ada Abu Thalib ya, sudah tidak ada Khadijah ya. Yang paling pokok sudah tidak ada Abu Thalib, karena biasanya dulu orang Quraisy nggak berani karena melihat Abu Thalibnya. Abu Thalib kan pemimpin Bani Hashim. Kalau sekarang wali kota lah, ya. Nah ini Fatimah itu incuna wali kota, ya, nggak berani. Falamma qadan Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, ketika Nabi selesai sholatnya. Jadi kenapa Nabi tidak melawan? Kan sedang sholat, ya dibereskan dulu sholatnya. Fatimah, walau alam ini sholatnya sholat apa tidak disebutkan, apakah sholat yang 5 waktu.
Kalau di masa akhir berarti sudah ada kan Isra Mi'rajnya sudah, atau sholat sunat, sholat tahiyatul masjid. Jadi setelah beres sholatnya, rafa'a sautahu, Nabi dengan mengeraskan suaranya, tsumma da'a alaihim, mendoakan laknat untuk mereka. Wa kana idza da'a thalatha, Nabi itu biasa kalau berdoanya sampai 3 kali. Wa idza sa'ala thalathan, kalau meminta juga memintanya diulang-ulang sampai 3 kali. Tsumma qala Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah terserah padamu ini Quraisy. Tapi ala itu jelek, beda dengan la atau li. Kayak laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Laha itu yang baik, amal baik. Kalau alaiha amal jelek. Laha jadi pahala, alaiha jadi dosa. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ala berarti mendoakan yang baik. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Allahumma 'alaika bi Quraisy. Apa tidak bertentangan dengan yang kemarin malaikat gunung yang mau menindihkan gunung? Ya tidak. Karena kalau yang kemarin mah gunung mau ditindihkan nanti habis semua. Dan Nabi tidak menginginkan itu. Karena Nabi berharap nanti ada kader-kadernya, keturunannya yang menjadi melanjutkan pejuang Islam, dan itu terjadi sampai hari ini. Ya, Makkah itu tanah suci, berkah doa dari Nabi Ibrahim. Ya, demikian juga Madinah, berkah doa dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ini Rasul menyerahkan, silakan nyanggakeun. Ya. Ini juga jadi sunnah kalau kita kesal teuing, sangat kesal dengan seseorang yang jelas-jelas mendolimi kita. Doanya tidak seperti doa yang kemarin yang laknat itu, yang ditegur kan, Nabi jangan begitu. Karena tidak mustahil orang kafir juga sebelum matinya masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, ya. Seperti Ikrimah bin Abu Jahal. Makanya ditegur jangan langsung menyebut orang. Kalaupun mau seperti ini, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya, kalau kita kesal dan seorang jelas-jelas dolim, tapi jangan geeran. Kalau geeran bahaya. Kata Nabi SAW, kalau kita mendoakan sesuatu yang jelek untuk seseorang dan orang itu tidak berhak untuk mendapatkannya, kembali ke kita. Sama dengan kita memuji, mendoakan sesuatu yang baik buat seseorang dan orang itu tidak berhak mendapatkannya, kembali ke kita. Itu ada di tafsir Ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi itu bisa jadi pilihan. Itu Nabi juga begitu. Kalau ada yang baru khotbah itu menghina, ya, merendahkan dalam ujaran, Nabi selalu mendoakan yang baik. Kan menurut orang kehelahanan ngadoakeun. Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, kalau kita salaman, mendoakan yang baik, yang bagus buat orang jahil dan dia tidak layak mendapatkannya, malaikat mendoakan bal walaka, justru doa itu buat kamu. Jadi ketika kita mendoakan yang baik buat orang lain dan orang lain itu tidak layak mendapatkannya, berarti buat kita. Itulah ibadah salam, tidak membalas dengan balasan-balasan yang jelek. Atau kalau paksa, cukup begini doanya, Allahumma alaika bi, siapa sebutkan namanya, atau mau pakai domir, Allahumma alaika bi, Allahumma alaika bi, Allahumma alaika bi, misalnya 3 kali. Terserah engkau ya Allah.
Falamma sami'u sautahu, kan sambil keras ya, karena ini doanya sambil demonstrasi. Boleh ketika demonstrasi doanya ditarikeun ya, untuk mengancam orang yang dolim. Falamma sami'u sautahu dhahaba anhum ad-daik, langsung yang sedang tertawa itu kemudian diam. Wa khafu da'watahu, mereka takut dengan doa Nabi. Tsumma sabda Allahumma alaika bi Abi Jahl bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid bin, bukan Uqbah ini ya, nanti ada kata tebah pakai tak, dah keliru. Wa Umayyah, ini Umayyah bin Khalaf itu yang menyiksa Bilal, yang nanti dibunuh Bilal, ada filmnya di Hollywood kan Bilal. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid, 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar. Uqbah bin Abi Mu'aid wa dzakara sabi'an wa lam ahfadhu. Nabi menyebut yang ketujuhnya tapi saya tidak hafal, kata Ibnu Mas'ud, lupa lagi siapa. Nanti ada dari riwayat lain. Ibnu Mas'ud baru ingat, yaitu Ammarah bin Al-Walid. 7 orang ini diserahkan kepada Allah. 7 orang ini tokoh-tokoh Quraisy yang berkonspirasi menindihkan jeroan unta ke Nabi tadi. Fawalladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haq, demi yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hak, laqad ra'aitul ladzina samma, saya melihat sendiri orang-orang yang Nabi sebutkan namanya itu sor'a yauma badrin, mati jengker, mati dalam keadaan hina pada perang Badar. Jadi kalau ada yang bikin film ya di kita itu jangan Umayyah bin Khalaf saja yang matinya, semua nih yang 7 ini difilmkan bagaimana matinya, biar anak-anak kita tahu. Inilah ya laknat bagi mereka yang berani menghina nabinya, mengganggu nabinya. Tsumma suhibu ilal qalibi badrin, mereka inilah yang kemudian digusur, ditarik, dimasukkan ke sumur Badar ya, yang kemudian sudah 3 hari Nabi sebelum pulang datang yang hadisnya kemarin, inna qad wajadna ma wa'adana rabbuka rabbuna haqqan fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kami sudah merasakan, menemukan bahwa apa dijanjikan Allah benar. Apakah kalian sudah merasakannya? Yang kemudian Umar tanya, kok nanya ke yang sudah mati? Kata Nabi, mereka masih bisa mendengar sama jelasnya dengan yang hidup. Nah, di sini ada keterangan Abu Ishaq berkata Al-Walid bin Uqbah ghalat fi hadzal hadis. Kalau kita lihat di yang lain-lain, memang bukan Al-Walid bin Uqbah ini, tapi Al-Walid bin Utbah. Jadi inilah kalau kita dalam keadaan sangat terpaksa, sudah jelas ya, sudah jelas ini seorang dai misalkan, atau kita yang berdakwah lalu ditindas, penindasannya jelas dari musuh, boleh doanya tadi pakai nama Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf, sebutkan nama-namanya silakan. Tapi kalau masih subhat jangan. Masih subhat itu kan seperti yang sudah kita bahas, Abu Bakar dan Umar saja itu kan sering bentrok karena beda karakter. Abu Bakar orangnya lembut, kalem, Umar ya keras, kasar, sering bentrok. Enggak kemudian Abu Bakar Allahumma alaika bi Umar bin Khattab, jangan ya. Tidak mungkin. Jadi kalau kita baru bentrok pendapat di masjid ya, tersinggung di pekerjaan, di sesama karyawan atau sesama pengusaha, urusan duniawi nggak boleh. Karena dari bahas dulu ya dalam Riyadhus Shalihin bab laknat, kalau kita mendoakan kejelekan ke seseorang yang orang itu tidak layak mendapatkannya, nanti kata malaikat
bal wa alaik, justru buat kamu, kan rugi sendiri. Jadi jangan terlalu mudah mendoakan kejelekan karena salah sasaran ke kita. Atau sudahlah seperti dipandu oleh para ulama, kalau dia masih muslim jangan, doakan kebaikan saja. Karena kalaupun tidak layak, kebaikannya kan buat kita, nggak ada ruginya Pak. Kalau ada kita sakit hati oleh seseorang, jangan doakan kejelekan buat dia, doakan kebaikan saja. Wah, cenah rugi dia mendolimi saya, kok saya mendoakan kebaikan. Kalaupun dia tidak layak mendapatkannya, maka doa itu buat kita. Beda dengan kita mendoakan kejelekan yang ternyata tidak layak dia mendapatkannya, kita yang rugi. Jadi udahlah, kalau bagi kita mah kan bukan nabi, sudahlah kita mah ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, jawab saja dengan doa-doa yang baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.